Satuan Cyber TNI sebut temukan adanya unsur dugaan tindak pidana terkait cuitan di media sosial CEO Malaka Project Ferry Irwandi atas demonstrasi berujung kericuhan beberapa pekan lalu. Namun polisi justru ungkap tak bisa institusi melaporkan warga sipil atas tuntutan pencemaran nama baik. Dansat Siber TNI Brigjen Juwinta Omboh Sembiring bersama pejabat TNI menyambangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya tersebut untuk konsultasi bersama penyidik Polda Metro Jaya atas temuan adanya dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik yang dilakukan CEO Malaka Project Ferry Irwandi atas cuitannya di media sosial. Tindak pidana ditemukan menurut Brigjen Omboh dari patroli Siber TNI terkait aksi demonstrasi berujung kericuhan. Pihaknya juga sudah mencoba menghubungi Ferry Irwandi, namun belum berhasil. Upaya komunikasi melalui telepon dan stafnya juga tidak mendapat respon. Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Terkait hal tersebut, CEO Malaka Project Ferry Irwandi pun angkat bicara di akun media sosialnya. Ia mempersilahkan langkah hukum TNI atas laporan dirinya. Gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal, semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue ya wadan isdan bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan resiko lah. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya, saya tidak lari kemana-mana, Pak. Aman. Sementara Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut aduan yang disampaikan pihak TNI berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik institusi. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga atau institusi tidak dapat menjadi pelapor. Laporan hukum harus diajukan oleh korban secara perorangan. Kan itu maksudnya soal tindak pidana yang berhenti ya, pencemaran nama baik terhadap institusi atau terhadap orang institusi. Korbannya siapa ini? Ikuti aja nanti Institusi ya. Kisruh laporan TNI terhadap Ferry Irwandi tuai banyak kritik warga. Salah satunya datang dari aktivis 98 yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Selain di luar nalar, Ray tidak mengerti cara pikir Dansat Siber TNI dan sejumlah pejabat TNI lainnya ke kantor polisi untuk berdiskusi soal pernyataan warga sipil di media sosial. Ya saya nggak tahu, makanya udah nggak kejangkau sama nalar saya udah ini. Kejangkau sama nalar saya gitu loh. Nggak pernah terbayang oleh saya, pernah satu kali di Republik ini 4 petinggi TNI datang ke polisi hanya untuk melaporkan seorang YouTuber gitu loh. Seotoritarian Orde Baru, kita nggak melihat
tingkah laku yang kayak gitu loh. Sebelumnya Ferry Irwandi aktif menyuarakan keresahannya terhadap kinerja pemerintah saat ini. Ia juga mendukung gerakan demonstrasi besar terkait 17+8 tuntutan rakyat terhadap DPR, juga kebijakan lainnya yang dianggap tidak pro rakyat. Rendianto melaporkan.